Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pagi, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Oke. Sebentar, teman-teman. Ya, kalau terdengar kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya, teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir tepat waktu ya sesuai dengan apa yang sudah saya informasikan di Google Classroom-nya ya, bahwa untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan ke-10 sampai nanti ke pertemuan ke-12 ya, kita akan laksanakan perkuliahannya secara daring ya, teman-teman. Jadi ya karena berhubung satu dan lain hal ya, dan kemarin juga sudah ada informasi dari akademik ya bahwa untuk pertemuan setelah Lebaran itu juga nanti dilaksanakan secara daring, maka ya 3 pertemuan ini ya 10, 11, dan 12 ini kita akan adakan secara online ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman bergabung di Google Classroom-nya sesuai dengan jam perkuliahan yang telah ditentukan begitu. Dan untuk hari ini ya teman-teman ya, terutama saya sebelumnya mohon maaf ya bahwa saya kebetulan ini ada agenda yang bertabrakan ya, ini jam 8. Jadi nanti saya akan coba paparkan materinya ya sempatnya waktu yang masih tersisa gitu ya, dan nanti sisa waktu yang masih tersisa itu silakan teman-teman pelajari nanti secara mandiri ya. Nanti akan saya berikan link gitu ya, maupun materi yang nanti yang perlu teman-teman untuk bisa pelajari ya. Termasuk nanti akan saya berikan standarnya ya, standar dari LCA, di mana materi hari ini ya teman-teman kita akan melanjutkan dari pertemuan ataupun pembahasan yang sudah kita sama-sama diskusikan ya di minggu lalu, yaitu minggu ini kita akan membahas terkait dengan standar dan juga tahapan dari LCA ya, di mana teman-teman minggu lalu sudah mengetahui ya seperti apa LCA itu ya, dan fungsinya untuk apa, manfaatnya buat apa gitu. Nah, nanti perlu juga teman-teman untuk ketahui kira-kira apa saja sih standar yang menjadi referensi buat LCA itu sendiri, dan juga seperti apa tahapannya ya ketika kita mau melakukan kajian LCA gitu ya, atau penilaian daur hidup atau penilaian dampak lingkungan menggunakan metode LCA. Itu ya. Nah, sebelum mulai ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, memohon kemudahan, kelancaran ya bagi kita semua untuk bisa belajar ya dan memahami materi yang diberikan ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, jadi saya coba tampilkan ya teman-teman. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman sekalian? Ya, Pak. Oke, sudah ya. Ya. Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di minggu ini kita akan membahas lanjutan ya setelah teman-teman mengenal dari LCA sendiri itu seperti apa. Nah, teman-teman perlu mengetahui juga ya apa yang menjadi standar ya bagi LCA itu sendiri ya, dan juga seperti apa sih tahapan-tahapannya ya kalau kita mengacu dengan standarnya. Nah, di sini saya sudah coba tampilkan ya teman-teman, bahwa untuk bisa melakukan kajian LCA ya atau penilaian daur hidup gitu ya dengan menggunakan metode LCA ini sendiri, ada beberapa referensi standar yang bisa kita gunakan ya, atau yang menjadi standarnya, yaitu ada 2 standar ISO, yaitu ISO 14040 ya tahun 2016, SNI ISO ya ini 2016, dan SNI ISO 14044 tahun 2017.
ya, di mana kedua-duanya ini ya mengatur mengenai kalau yang 14040 terkait dengan prinsip dan kerangka kerjanya ya, dan yang 14044 itu terkait dengan persyaratan dan panduannya. Jadi cukup dengan 2 standar ini aja teman-teman ikuti gitu ya, sudah bisa melakukan analisis dampak lingkungan menggunakan metode LCA. Ya, jadi perlu diingat, perlu dicatat. Nah nanti setelah ini ya, setelah saya sampaikan akan saya berikan ISO-nya. Nah silakan teman-teman pelajari ya secara mandiri nantinya ya. Selain itu ya ada supplementary reference namanya atau reference tambahan yang biasanya dijadikan acuan ya, panduan juga untuk kita melakukan LCA, yaitu produk kategori rules yang minggu lalu sudah pernah saya tampilkan ya, sudah pernah saya tunjukkan ya, di mana di produk kategori rules ini diatur ya tahapan-tahapan yang ada pada standar LCA ini sendiri itu lebih dijabarkan gitu ya oleh produk kategori rules ini ya, sesuai dengan kondisinya ya, kondisi dari produknya itu sendiri. Oke, nah apa sih yang diatur oleh standar ISO tersebut ya? Jadi standar ISO tersebut yaitu ISO 14040 dan 14044 itu menampilkan ya apa prinsip dan juga kerangka kerja dari LCA. Kerangka kerja itu maksudnya tahapan ya. Kita biasa mengenalnya dengan tahapan atau stages ya. Nah, tahapannya itu apa saja? Jadi tahapan ini perlu teman-teman ingat ya, perlu teman-teman juga catat bahwa kita melakukan LCA ini itu harus sesuai dengan tahapan ini, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Jadi kalau tahapannya ini kita ikuti, maka insya Allah hasil dari kajian LCA-nya sudah sesuai dengan standar. Tapi kalau kita tidak mengikuti panduan ini atau tahapan ini, maka hasil LCA-nya itu tidak valid. Ya, jadi biasa ya dalam kajian metode-metode tertentu ya kayak misalnya audit energi gitu ya. Nah itu kan ada tahapannya, ada kerangka kerjanya. Ya, jadi kalau audit energi punya kerangka kerja tersendiri, kalau yang LCA juga punya kerangka kerja tersendiri. Ya, di mana diatur di dalam ISO itu tersendiri ya teman-teman bahwa tahapan dari LCA itu terdiri dari 4 tahapan. Ya, 4 tahapan yaitu yang pertama, tahapan pertama yaitu definisi tujuan dan ruang lingkup atau bahasa Inggrisnya goals and scope definition. Ya. Kemudian tahapan yang kedua itu ada analisis inventory atau inventory analysis bahasa Inggrisnya. Yang ketiga itu adalah penilaian dampak daur hidup atau bahasa Inggrisnya life cycle impact assessment gitu ya. Dan yang terakhir interpretasi atau interpretation ya. Jadi ada 4 tahapan ini ya yang perlu teman-teman catat, perlu teman-teman ingat yang menjadi dasar ya bahwa teman-teman sudah memahami atau mengetahui prinsip dari LCA. Ya, jadi kalau teman-teman masih belum bisa memahami 4 ini, artinya teman-teman masih belum lulus dari kuliah dampak lingkungan sistem energi ini, ya. Jadi tolong dicatat, tolong diingat keempat tahapan ini, ya. Jadi definisi tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, penilaian dampak dan interpretasi. Nantinya seiring berjalannya perkuliahan ini, teman-teman akan ketemu nanti dengan masing-masing dari tahapan ini sendiri, terutama ya nanti ketika teman-teman nanti ya di pertemuan selanjutnya akan saya berikan tugas ya, tugas yang berkaitan dengan masing-masing dari definisi tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, penilaian dampak dan seterusnya. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ya, oke. Nah, saya coba jelaskan satu persatu ya, tetapi belum secara detail. Nanti detailnya akan saya jelaskan lagi di minggu selanjutnya ya, teman-teman. Di mana tadi tahapan yang pertama itu adalah tahapan goals and scope definition atau penentuan tujuan dan ruang lingkup. Ya, jadi ini merupakan tahapan awal dan harus dilakukan. Ya, tidak boleh dilewatkan, tidak boleh tidak dilakukan. Ya.
Kenapa? Karena goals and scope definition ini memang sepertinya tidak terlalu penting karena tidak melibatkan analisis perhitungan dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ini yang menjadi acuan awalnya gitu ya. Jadi kalau kita salah dalam menentukan atau tidak menentukan tujuan dan ruang lingkup, sama kayak kalau teman-teman pergi berkendara itu nggak punya tujuan. Ya, kalau teman-teman nggak punya tujuan artinya nggak akan pernah sampai. Ya, hasilnya itu apa gitu. Jadi ini harus ditentukan di awal ya. Jadi yang pertama itu ditentukan ada goals-nya atau tujuannya apa ya melakukan LCA ini sendiri ya. Jadi goals itu terbagi dari tujuan dari kajian LCA-nya apa, kemudian alasan pelaksanaan kajiannya ini buat apa, kenapa gitu ya, dan audiens yang dituju itu siapa ya. Misalnya tujuan dari kajian LCA itu adalah untuk menganalisis nilai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk A, misalnya produk listrik dari pembangkit A misalnya ya. Nah, alasannya karena misalnya ya alasannya itu karena dari PTA misalnya ya ingin melakukan peningkatan ataupun improvement dari sisi lingkungan ya dengan cara menurunkan nilai dampak. Makanya dilakukanlah kajian LCA. Nah, audiens yang ditujunya siapa? Oh, audiens yang ditujunya berarti kalau internal perusahaan ya ditulis saja berarti hanya untuk kebutuhan perusahaan itu ya, tidak ditujukan untuk masyarakat ataupun ditujukan untuk lembaga-lembaga lain. Itu harus ditulis ya. Jadi tujuan kajiannya itu harus jelas ditulis. Nah, yang kedua setelah tujuan ada ruang lingkup atau bahasa Inggrisnya scope. Ya, nah jadi scope itu penting juga untuk ditentukan karena kalau tidak ditentukan scope ini, takutnya khawatirnya kajian LCA-nya itu akan terlalu luas, tidak ada batasannya, ya. Jadi kan kita tahu bahwa LCA itu menilai ya dampak lingkungan dari mulai upstream-nya, ya, upstream mulai dari proses intinya gitu ya, proses produksi produknya sampai ke downstream-nya. Downstream itu prosesnya distribusi, penggunaan, waste treatment-nya kan gitu. Nah, jadi dalam kajian LCA-nya harus kita tentukan skopnya. Kalau tidak kita tentukan nanti khawatirnya kajiannya akan terlalu luas atau mungkin bisa terlalu sempit ya. Jadi harus kita define ya di awal ini ya. Jadi tidak boleh akhir baru sudah lakukan dulu LCA-nya baru kita tentukan skopnya, tidak, tapi tentukan dulu di awal. Ya. Apa saja yang ditentukan? Yang pertama kita menentukan sistem produknya dan fungsi sistem produk yang dikaji. Jadi kita harus deskripsikan ini sistem produk apa, kemudian fungsinya apa, bisa ya. Kemudian yang kedua ada unit fungsi atau unit deklarasi. Nah ini juga penting, nanti unit fungsi atau unit deklarasi ini akan digunakan untuk perhitungan maupun juga pelaporan. Ya, pelaporan hasil dari penilaian dampak lingkungannya. Terus yang ketiga batasan sistem. Nah ini tadi, jadi kunci dari scope ini sendiri atau ruang lingkup itu adalah menentukan batasan sistem. Ya, jadi kita mau menganalisis batasan sistemnya yang mana, ya, yang mana. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang keempat ada prosedur alokasi. Nah ini juga penting ya. Prosedur alokasi itu berkaitan nanti dengan berapa produk yang dihasilkan dari sistem produk tersebut. Ya, kalau misalnya satu produk, dua produk, ya biasanya kalau alokasi itu akan diterapkan ketika suatu sistem produk menghasilkan dua atau lebih jenis produk. Ya, maka harus diterapkan alokasi. Kelima, kita tentukan kategori dampak yang dinilainya apa, ya. Terus metode penilaian dampaknya yang harus digunakan itu apa. Nah, itu juga ditentukan, ya. Yang keenam, kebutuhan datanya apa saja, asumsi dan limitasi itu ditentukan juga apa saja kira-kira. Persyaratan kualitas datanya kita juga tentukan, ya. Mana yang kualitas datanya bagus, mana yang kualitas datanya enggak, itu kita tentukan di sini. Terus critical review ini sama kayak apa ya? Review biasa ya. Kalau misalnya ada kesalahan atau apa kita akan revisi. Dan yang ke-10 ini ada format laporan. Format laporan ini juga sama. Kita mau membuat atau membuat format laporannya itu seperti apa. Ini harus ditentukan di awal. Ya. Jadi 2 poin ini, goals and scope, itu penting ya. Kalau
tidak ditentukan di awal, maka kajian LCA-nya itu akan tidak valid, ya, tidak sesuai atau tidak mengikuti kaidah dari standar ISO-nya. Ya, jadi ini untuk goals and scope definition. Akan saya jelaskan lebih detail nanti di pertemuan selanjutnya. Yang kedua ada LCI atau Life Cycle Inventory, ya, di mana Life Cycle Inventory ini yang berkaitan dengan pengumpulan data, ya, serta nanti yang berkaitan dengan perhitungan, ya, perhitungan yang berkaitan dengan inventory analysis namanya. Jadi inventory analysis ini dibutuhkan sebelum nanti kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu Life Cycle Impact Assessment, ya. Nah, di Life Cycle Inventory ini, ya, terdiri dari dua tahapan, ya, satu data collection, ya, ini datanya yang akan dikumpulkan, ya. Kemudian yang kedua ada data calculation. Kita akan menghitung, ya, menghitung dan mendapatkan namanya inventory result. Detailnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus yang ketiga, nah ini tahapan yang ketiga yaitu Life Cycle Impact Assessment atau singkatnya LCIA, ya. Sorry. Di mana di tahapan LCIA ini merupakan tahapan kuncinya, ya, di mana kita melakukan kalkulasi ataupun kuantifikasi, ya, terhadap nilai dampak, ya, terhadap nilai dampak dari produk yang dihasilkan, ya, berdasarkan tahapan daur hidupnya yang kita masukkan ke dalam kajiannya, ya. Nah, di sini sesuai dengan standar ISO-nya, itu nanti teman-teman bisa baca, setelah ini akan saya berikan, ya, dan teman-teman harap dibaca untuk bisa memahami. Jadi tahapannya itu ada Life Cycle Impact Assessment, ya, di mana di Life Cycle Impact Assessment ini ada terdiri dari mandatory elemen sama optional elemen. Jadi kalau mandatory elemen ini wajib, kalau yang optional elemen ini sunnah, itu ya, dilakukan boleh, nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah, yang mandatory elemen itu terdiri dari tiga. Ya, yang pertama itu selection of impact kategori, ya, kemudian kategori indikator maupun characterization modelnya, baru kemudian kita assignment of LCI result atau dikenal dengan namanya klasifikasi, ya, dan yang ketiga ada calculation of kategori indikator result atau biasanya dikenal dengan istilahnya karakterisasi. Ya, jadi ada tiga, ingat, ya, selection of impact kategori atau pemilihan kategori dampaknya. Kemudian nanti ada klasifikasi dan karakterisasi. Jadi tiga tahapan ini. Perhitungannya tidak sulit, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi yang kalau dari rumusnya perhitungannya itu tidak sulit, ya, teman-teman, ya. Tetapi yang bakal sulit itu adalah karena LCA ini berhubungan dengan banyak sekali data, gitu, ya, makanya dia akan menjadi kompleks, ya, ketika kita menganalisis satu sistem yang kompleks sifatnya, ya. Baru setelah tiga tahapan itu kita lakukan, bisa kita dapatkan hasil dari LCIA-nya atau nilai dampaknya. Ada elemen tambahan, gitu, ya, atau opsional, itu terdiri dari satu namanya normalisasi, ya, kemudian ada grouping dan ada weighting, ya. Jadi tiga ini boleh dilakukan, boleh tidak. Dan terakhir, ya, terakhir ini merupakan tahapan life cycle inventory, life cycle interpretation, ya, di mana di life cycle interpretation ini, teman-teman, ya, ini merupakan tahapan akhir, ya, dari kajian LCA, di mana di life cycle interpretation inilah nanti kita akan menjabarkan hasil yang sudah kita dapatkan dari analisis yang sudah kita lakukan. Sama kayak kalau teman-teman bikin makalah ataupun nanti tugas akhir tuh kan sama kayak bagian result and discussion, ya, atau bagian diskusi dan pembahasan, ya, hasil dan pembahasan, ya. Itu sama kayak di bagian interpretasi ini. Jadi hasil yang sudah kita dapatkan, ya, itu kita interpretasikan. Apa saja yang diinterpretasi? Jadi di interpretation elements itu ada tiga, ya, teman-teman, ya. Yang pertama identifikasi isu signifikan, ya. Jadi isu signifikan itu dikenal juga dengan namanya hotspot, life cycle hotspot namanya. Jadi proses mana atau tahapan daur hidup mana yang menghasilkan dampak lingkungan paling signifikan atau paling besar lah, itu, ya, yang kontribusinya paling besar terhadap dampak lingkungan.
Itu yang nanti akan kita coba define, diinterpretasi. Yang kedua, evaluasi. Jadi di evaluasi itu kita akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap tahapan yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari kelengkapannya, kemudian ada analisis sensitivitas dan juga konsistensi. Biasanya kalau kita melakukan komparasi ya LCA itu kita harus mengecek konsistensinya. Ya. Dan yang ketiga itu ada kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi. Jadi 3 ini ya poin di mana kita menyimpulkan hasil dari kajiannya, apa saja keterbatasannya kita tuliskan, dan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang berkaitan nanti dengan peningkatan performa lingkungannya atau penurunan nilai dampaknya. Jadi ini dari keempat tahapannya ya. Dan dari ISO-nya ini sendiri ya, terutama ISO 14044, nanti ini akan detail juga dijelaskan ya satu persatu ya, dari masing-masing tahapannya. Nah, nanti setelah ini ya teman-teman, karena tadi saya hanya bisa sampai jam 8, teman-teman saya berikan tugas nanti setelah ini adalah untuk mereview ataupun mempelajari dari kedua standar ini tadi. Dan juga nanti akan saya berikan produk kategori rules-nya atau PCR-nya yang nanti akan saya berikan. Silakan teman-teman waktu sisanya itu dimanfaatkan untuk mempelajari dari 2 standar ISO tersebut. Nah, ini contohnya produk kategori rules itu ada banyak ya. Nanti akan saya berikan yang punyanya electricity ya. Jadi produk listrik. Jadi silakan nanti teman-teman bisa lihat. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas, saya persilakan kalau ada. Saya mohon maaf ya teman-teman, kita harus selesai lebih cepat. Tapi nggak masalah, teman-teman sudah dewasa semua saya anggap ya. Jadi setelah ini walaupun tidak saya membersamai teman-teman, tetap teman-teman bisa terus mempelajari secara mandiri ya sampai nanti waktu kuliahnya selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sambil saya uploadkan ya di Google Classroom-nya. Kenapa saya minta teman-teman untuk mempelajari standarnya ini? Karena nantinya teman-teman kan akan saya berikan pengalaman untuk praktik ya melakukan LCA ya. Jadi kalau teman-teman tidak memahami ya apa yang teman-teman kerjakan, maka akan cukup sulit ya bagi teman-teman untuk bisa mengikuti. Jadi saran saya tetap ya dipelajari ya, jangan sepele ya teman-teman ya. Nah, nantinya banyak yang kesulitan ya. Jadi berdasarkan review lah yang saya tanyakan ke beberapa mahasiswa sebelumnya yang sudah mengikuti mata kuliah ini, banyak yang mengatakan bahwa mata kuliah ini sulit ya. Memang sebenarnya kalau di kampus-kampus lain ya, terutama kalau di luar negeri juga ya, biasanya LCA ini itu diberikan kalau S2 ya, sudah S2 teman-teman. Ya. Jadi teman-teman sudah S2 baru diberikan. Tetapi sebenarnya mau S1, S2 itu sama aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap bisa mempelajari asal teman-teman punya kemauan. Ya. Jadi yang merasa kesulitan itu sebenarnya dia tidak mau mendalami aja ya. Jadi dia mungkin sepele hanya butuh nilainya saja gitu ya. Nah, jadi itu sangat disayangkan ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman cuma pengen nilainya aja ya. Ini rugi kalau boleh saya bilang ya. Oke, sudah saya uploadkan ya ISO-nya dan juga PCR-nya. Silahkan nanti teman-teman
dipelajari ya, ISO dan PCR-nya itu dibaca satu persatu, terms-nya kan di situ juga ada detailnya apa saja istilah-istilah yang ada dalam LCA ya. Nah, itu teman-teman harus dipelajari. Karena itulah acuannya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak memahami itu ya, dan yang paling mudah memahami LCA itu adalah orang yang sudah memahami standarnya ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari dan terus mengikuti sampai nanti selesai perkuliahannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya coba absensi lagi yang mungkin belum hadir, belum absen ya. Nailan, Lulu. Hadir, Pak. Aura Syakira, udah ya. Zen Maulana. Hadir, Pak. Natasha Silvera. Farhan Rizky Sofyan. Rio Seftiawan. Hadir, Pak. Nur Aulia Akbar. Eko Ardiansah. Teddy Ahmad Yanuar. Hadir, Pak. Lisa Arsela Putri. Sayyid Hidayatullah. Bella Ramadanti. Febrina Laurenza. Febrina hadir, Pak. Muhammad Faisal Hanif. Rahma Hani. Hadir, Jevira. Pak. Hadir, Pak. Muhammad Abil Ilham. Randy Ferdinand. Rizky Jul Ananda. Muhammad Jundullah Ali. Mika Edita. Zerinda, nih yang MBN. Nikmatu Yaumulaili. Erika Wati. Erika hadir, Pak. Astri Sekar. Astri hadir, Pak. Oke, sudah semua ya, sudah saya panggil semua. Dan Pak. Ya, Lisa Arsela Putri hadir, Pak. Lisa Arsela. Oke. Sudah ya? Oke, baik. Ya, kurang lebih itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Silakan nanti dilanjutkan, masih ada waktunya ya sekitar 30 menit lagi ya, 30 menit lagi untuk perkuliahannya, bisa teman-teman manfaatkan waktunya untuk melanjutkan pembelajarannya secara mandiri. Ya, tadi sudah saya share untuk ISO ya dan juga PCR-nya. Silakan nanti teman-teman coba baca ya, silakan teman-teman coba pahami kira-kira seperti apa detail dari tahapannya. Nanti di minggu depan akan kita lanjutkan kembali untuk membahas masing-masing dari tahapan tersebut, dan harapannya nanti teman-teman punya banyak pertanyaan ya. Jadi nanti minggu depan itu kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan untuk bisa ditanyakan ke saya. Bapak izin, Pak. Ya? Bella Ramadanti hadir. Ya, oke, sudah. Oke ya, itu saja teman-teman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Terima kasih tadi sudah hadir tepat waktu. Minggu depan nanti kita lanjutkan kembali. Belum libur kan ya minggu depan ya? Lebaran kan tanggal 10 kan ya? Harusnya sih saya libur ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, ini kan sudah masuk cuti bersama. Cuma nanti nggak apa-apa, kita manfaatkan waktunya untuk ya kita lanjutkan untuk pembahasan materinya ya. Atau teman-teman mau tugas saja ya minggu depan ya? Ada opsi nggak?
Minggu depan mau materi atau tugas saja? Karena harusnya minggu depan, harusnya ya, cuma nggak tahu, nanti saya infokan lagi. Harusnya ini sudah masuk cuti bersama, jadi saya sudah libur harusnya ya. Teman-teman juga harusnya libur. Ya. Oke lah, nanti saya aja infokan nanti di GCR-nya ya. Tolong dipantau terus ya teman-teman ya, GCR-nya jangan sampai nanti ada yang tidak tahu ya, atau kelewat dari waktunya atau yang lainnya ya. Itu saja, saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Makasih banyak ya. Silakan boleh meninggalkan. Kalau mau stay di sini silakan juga boleh. Saya live ya. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.